sudah membawa apapun juga, satu datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya, satu kembali ke surga. Inilah yang punya hati sebagai apa yang fakta akan setia padamu kapan kemanapun bawa, hati yang menyembah dalam berat kebenaran sampai selamanya. Dari Paulus rasul, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati ini. Sejak awal kita percaya terima Yesus ini. Ini yang dialami Rasul Paulus, ini yang dialami saya, ini yang harus kita alami terus untuk yang sudah mengalami Tuhan lahir baru. Ini harus mendarah daging, ya, nggak boleh yang lain. Gak boleh daging itu yang menang. Dan ayat yang kedua, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ini untuk gereja-gereja yang ada di Galatia. Surat ini ya, atau gereja-gereja Tuhan yang ada di bumi ini yang belum diangkat ini. Oke, kasih karunia ayat 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Jadi kuasa Injil itu menyelamatkan kita, karena sebelumnya kita ini dikuasai oleh iblis, penguasa kerajaan angkasa. Efesus 2 ayat 2. Kita ini berbuat jahat, daging dan lain sebagainya karena kita mengikuti keinginan iblis, penguasa kerajaan angkasa rai yang menguasai dunia ini. Efesus 6. Jadi karena kita percaya terima Injil, kuasa Injil yang menyelamatkan kita dari kuasa iblis pindah ke kekuasaan Yesus Kristus. Itulah power Injil. Cuma kita masih bayi. Saudara tidak izinkan anakmu yang bayi itu keteteran sendiri, jalan sendiri. Dia harus makan susu yang murni, makanan yang murni, yang lembut, firman Tuhan. Begitu ya. Ingat ya, kuasa iblis yang menguasai, mengontrol manusia itu sebelum dia mengalami Tuhan. Jadi kalau kita udah percaya, ingat ya, Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Tiap hari kita harus ingat ini dan ucapkan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati untukku, Engkau telah menyerahkan dirimu karena dosa-dosaku, Engkau telah melepaskan saya dari dunia jahat ini. Makanya firman Tuhan katakan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kita ini angkatan yang jahat karena kita tunduk kepada iblis sebelum kita percaya terima Yesus. Jadi kita ini dipindahkan. Begitu ya. Jadi musuh kita itu iblis yang menguasai kita. Kita udah lepas. Kita udah lepas sekarang. Musuh kita itu kan hanya daging. Ngerti ya? Hanya daging. Kita kalahkan daging itu dengan roh, doa, puasa, pujian, penyembahan, gitu ya. Jadi makanya disuruh jadi murid Yesus yang setia dulu di gereja. Begitu ya. Contohnya saya sebelum datang ke gereja ini 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu saya sudah mengalami Tuhan. Saya sudah mengalami Tuhan, saya sudah bertobat. Kalau kerja saya sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan, pujian penyembahan saya sudah dapat itu, penglihatan-penglihatan itu. Apakah saya masih sering jatuh dalam dosa? Masih sering. Masih sering ya. Yang kecewa, marah, sakit hati masih sering. Kan saya nggak ada yang ngajar. Oh kalau tahu dari dulu udah kubuang. Kan karena tidak diajar, tidak dimuridkan, cuma biasa-biasa aja PA gitu kayak Bible study. Bible study itu hanya ngajar Alkitab, tapi tidak secara mendalam sepertinya yang ke hati, inner healing itu nggak ada. Jadi betapa kasihnya Tuhan sudah melepaskan kita dari dosa-dosa kita
dia sudah bayar. Itu yang harus kita alami, kasih Bapa itu. Ya, kemudian ayat yang ke-6 inilah, oke, 23, hanya 1, 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu tegas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Nah, kenapa kau berbalik terus? Ini ya, hati-hati 2, 3. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ini harus dilawan orang ini, ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuklah dia, itu orang yang terkutuk. Ingat ya, kenapa hanya ada orang yang mengacaukan saudara?